Salam teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di sini saya menjelaskan secara ringkas tentang kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Pertama-tama saya menjelaskan tentang Kejadian, di mana Kejadian bercerita tentang asal mula pekerjaan-pekerjaan Allah, di mana manusia diciptakan dari debu tanah hingga Tuhan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup manusia tersebut. Seterusnya Keluaran bercerita tentang perbudakan bangsa Israel di tanah Mesir dan pembebasan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Imamat di sini berbicara tentang hukum mengenai norma, ketahiran makanan. Kitab ini mengajarkan jalan masuk kepada Allah melalui korban-korban dan persembahan. Bilangan berbicara tentang pengembaraan bangsa Israel selama 40 hari di tanah Mesir. Selama 40 hari di padang gurun. Ulangan berbicara tentang pengulangan hukum-hukum yang telah diberikan secara ringkas sebelum memasuki tanah Kanaan. Kitab Yosua menceritakan tentang bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel hingga pembagian tanah Kanaan kepada bangsa Israel atau pembagian tanah Kanaan ke 12 suku. Hakim berbicara tentang persembahan terhadap Tuhan dan macam-macam pembebasan. Terus Rut bercerita atau menceritakan tentang di mana Rut muncul sebagai nenek moyang Raja Daud dan Yesus Kristus. 1 dan 2 Samuel berbicara tentang permulaan zaman kerajaan di bangsa Israel di bawah pemerintahan Saul dan Daud. 1 dan 2 Raja-Raja berbicara tentang sejarah kerajaan bangsa Israel dan kemudian pecahnya kerajaan bangsa Israel. Di situ juga muncul kepahlawanan Elia dan Elisa. 1 dan 2 Tawarikh berbicara tentang pemerintahan Daud, Raja Salomo, Raja-Raja Yehuda sampai pada masa penawanan. Ezra menceritakan tentang kembalinya bangsa Yahudi dari penawanan dan pembangunan kembali bait suci. Nehemia berbicara tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem dan penegakan kembali peraturan-peraturan kudus. Esther berbicara tentang pembebasan yang dilakukan Ratu Esther kepada bangsa Yahudi dari persekongkolan Haman dan menetapkan di situ hari raya Purim. Seterusnya kitab Ayub
setan, kesabaran Ayub atau kesia-siaan filsafat manusia, hikmat ilahi, dan pembebasan penderitaan. Mazmur, kitab Mazmur menceritakan tentang puisi, kerohanian, doa. Terus kita masuk kepada pengkhotbah. Kita masuk kepada Amsal. Amsal bercerita tentang kumpulan moral, rohani, percakapan tentang hikmat, kebijaksanaan, penguasaan diri, dan keadilan. Pengkhotbah menceritakan tentang renungan tentang kesia-siaan hidup serta tanggung jawab dan kewajiban manusia terhadap Allah. Kidung Agung berbicara tentang nyanyian Salomo yang melambangkan kasih yang timbal balik antara Kristus dan jemaat. Kita masuk pada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Di sini adalah kitab nubuatan atau nabi-nabi besar. Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki berbicara tentang nubuatan atau kisah nabi-nabi kecil. Dan sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang kedatangan Yesus ke dunia, lahirnya Yesus, pelayanan Yesus, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalib, kematian Yesus, hingga kenaikan Yesus ke surga. Kisah para rasul berbicara tentang kisah nabi-nabi atau surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Masuk kita kepada Wahyu yang terakhir, di mana Wahyu ini ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dan di situ dia mendapatkan wahyu yang daripada Tuhan. Dan wahyu ini juga menceritakan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikian ringkasan singkat penjelasan Alkitab mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.